kami hire secara dari APBD gitu ya. Itu pun artinya untuk menandingi konten kreator seperti Kemenpar atau mungkin influencer yang dari segi storytelling dan pengambilan gambar juga bagus, itu kita masih akui masih agak jauh tertinggal mungkin. Karena itu kemudian kami ingin mengembangkan terkait digitalisasi ini, ada formula juga untuk melakukan kerjasama dengan teman-teman seperti Traveloka, Tiket.com gitu ya, Oyo. Ini sudah penjajakan itu sudah kami mulai gitu ya. Yang sudah mulai titik terang itu dengan Tiket.com, dengan Tokopedia juga sudah menemukan titik terang gitu ya, agar proses pemasaran tidak hanya upaya kita, tapi juga bersama mitra kita untuk melakukan proses digitalisasi baik yang diamankan oleh BPK maupun yang memang menjadi target dari kami di dinas secara keseluruhan untuk melakukan proses digitalisasi pemasaran pariwisata secara keseluruhan. Tapi kalau misal Pata ingin berkontribusi soal konten kreator ini, kami sangat dengan tidak hanya narasumber, tapi kalau ada yang bisa tenaga ahli yang bisa dititipkan di kami gitu ya, wah itu kami sangat bersyukur sekali. Iya, nanti aku ajuin sama Pata, tapi nggak sengaja. Ya, tapi ini sebenarnya lebih ke pertanyaan lagi, konsep, strategi sama KPI-nya sudah ada nggak untuk strategi digital marketingnya sudah ada? Strategi secara khususnya belum. Jadi benar-benar kayak misalnya engagementnya Facebook, social media yang lain-lain, TikTok lain-lain gitu, kontennya dari mana, SEO-nya seperti apa, belum ada gitu. Kita baru pada tahap lebih ke jangka pendek itu di IG plan selama 1 bulan apa saja akan kita naikkan skala 1 bulan gitu ya. Mengukur, kita juga masih punya PR bagaimana followers kita naik gitu ya. Interaksi digital itu juga naik gitu. Engagement kita naik melalui giveaway tapi targetnya itu gitu. Jadi kita juga dalam tahun ini mudah-mudahan kalau teman-teman influencer Kota Bogor, terutama yang influencer pariwisata, kita baru menjajaki ke Enjoy Bogor, Explore Bogor, Info Bogor, sama Bogor Eatery gitu ya. Kami ingin mengajak mereka, menggrab mereka, karena mereka memiliki kekuatan. Kalau like kita sekali posting mungkin berkisar 5.000 atau 5.000 guys 500 gitu ya. Kalau Enjoy Bogor sama itu kan kekuatan mereka dahsyat ya, bisa 1.000 gitu. Ini yang ingin kita kolaborasikan bareng mereka gitu ya. Kita ingin YouTuber bisa jadi seperti itu. Kita ingin mereka butuh konten, tapi kita punya akses ke misal ke tempat-tempat wisata. Kita ingin memfasilitasi mereka untuk membuat konten bareng bersama kami gitu ya, yang bisa kami lakukan. Jadi ide silahkan dari mereka, tapi ketika mereka butuh akses ke kebun raya atau misal akses ke kampung wisata yang dikelola oleh dinas pariwisata, kami bukakan akses itu gitu. Itu yang akan kami lakukan gitu. Kalau menurut Bapak sendiri masih ada hal-hal yang diperlukan untuk perbaiki proses itu? Banyak. Coba dengan satu aja. Jadi kalau contohnya kapasitas digital marketing. Kalau digital marketing harapan kami itu banyak banget gitu ya. Banyak banget, jadi menyebut banyak. Jadi salah satu itu tadi kelemahan kita adalah dari sisi konten kreator gitu ya. Itu yang paling pertama, konten kreator. Jadi tentu untuk membuat sebuah video pendek yang menarik, story, kita butuh. Temanya selalu jelas nggak? Tema selalu jelas. Tema meeting. Ya? Meeting bukan. meeting bukan. Enggak. Kalau buka di IG Dispar enggak lah. Kita nggak bisa rapat hari ini dengan Patah enggak. Jadi misal kita lebih ke bagian ini ada tempat objek, misal kampung wisata Labirin gitu, menawarkan paket apa, kita bikin reels gitu ya. Yang bisa kami lakukan dengan kondisi yang ada gitu ya. Mungkin ada tambahan sedikit mungkin Pak. Jadi dalam Piparda itu kalau nggak salah ini Piparda yang lama, ada amanah di program kegiatan itu penyusunan roadmap pemasaran pemasaran pariwisata. Jadi mungkin supaya lebih terstruktur tuh ya. Artinya yang para inginkan mulai dari di IG, di apa segala macam itu di struktur
diaturkan dengan baik tahapannya dan mekanismenya dalam bentuk roadmap tadi gitu, sehingga tadi KPI yang diharapkan itu tuh ada gitu, target-target per tahun betul berapa, betul Pak. macam gitu. Jadi siapa tahu itu bisa juga disinergikan dengan patah gitu ya. Iya. Oke, penyusunan Cara, Pak, mungkin cara. bahasa. Ini waktu sudah selesai di dunia. Roadmap, Why such a topic? pemasaran ya. Jadi bisa patahnya bisa lama di Bogor, yang mendampingi kami gitu. Kalau mata adalah di Bangkok, kalau Di Bangkok. kalau why such Kita a bisa topic adalah di belajar juga atas. sih. Jadi contoh misal Mas Mateo, jadi kita panggilnya Kang Mateo, Ya, Mateo. supaya lebih engagementnya lebih kuat ya. Mamat aja. Bisa, Mas diskusi saya. kami ketika berbicara tentang tagline Bogor gitu, bukan tagline apa sih? Branding. City branding Itu yang saya dari tadi cari itu brandingnya itu apa? Amazing Thailand gitu ya, atau Amazing Bogor. Bogor juga sampai saat ini belum ada. Nah kemarin kita coba tawarkan karena dalam launching kalender waktu ini kita butuh sebuah buah tagline gitu ya. Kita memaksakan, jadi kita tawarin aja ke Pak Wali dan H-1 jadi supaya ini yaitu lebih seru di Kota Bogor gitu ya. Ini yang tawaran sementara, walaupun Pak Wali kemarin antara iya atau tidak gitu. Tapi mudah arahnya sih jarupanya ke iya gitu, dan belum tentu juga gitu intinya. Itu persoalan pertama, soal tagline gitu. Okay. Tagline kota gitu. City branding yang belum kita punya ya. Belum kita sepakati secara keseluruhan dengan seluruh Betul. stakeholder. Itu yang pertama. Itu sebenarnya salah satu yang kita perlukan. Betul. Jadi supaya kita bisa mengadakan roadmap itu yang sesuai dengan target market Iya. itu ada dua hal. Jadi ini sebenarnya banyak hal yang tergantung sama posisi Bogor sendiri ke depannya seperti apa. Iya. Itu harus ditentukan dulu. Baru ikut nyusul program roadmapnya. Iya. Karena kita kan hari ini aku postingnya budaya, besoknya alam, lusanya meeting. Nah, Target marketnya berbeda-beda, tapi aku mungkin bisa reach 500 gitu. Tapi kalau saya temanya alam dan saya selalu reach 500, ada 1.500 orang yang terkait dengan pecinta alam ya, misalnya. Iya. Oke. Jadi lebih fokus marketingnya. Supaya marketingnya lebih fokus dan roadmapnya masuk akal, harus ada posisi Bogornya ke depan seperti apa. Jadi baliknya sebenarnya ke branding dan posisi dan segmentasinya Bogor seperti apa. mau kemana? Saya rasa itu sebenarnya tahap awal. Dari sisi teknis, jadi ini lebih ke karena kebetulan ibu kota Jakarta akan pindah, berarti peluangnya diposisikan kota Bogor ke depannya seperti apa. Nanti nyusulnya tagline-nya juga. Ya. Kalau kita omongnya ini jadi destinasi alam, lebih seru di Bogor mungkin nggak cocok lagi. Visit Bogor every day. Ya atau nggak tahu sustainable Bogor apa gitu nanti. Pokoknya itu ada semua yang terkaitan yang akan kita bahaskan pada saat tanggal 30 itu. Oh 30 di Bangkok. Ya, ya nanti saya kirim undangan. Tapi nggak boleh telat ya. Oke. Kalau di Bangkok ini nggak boleh telat. Iya. Sudah ganti nama Pak. Jangan ya, jangan dulu seminggu itu. Nggak ada disposisi ya. Tapi kita nginep di homestay ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Yang penting di Bangkok. Bangkok. Iya, siap. Nah, jadi sebenarnya salah satu bagian dari kapasitas itu adalah kebutuhan branding dan positioning dan segmentasinya dari Supaya marketing. kita bisa jelas gitu, Ah. karena sampai saat ini kita belum mendeklar, menyepakati branding kota itu seperti apa gitu ya, Nah, branding kota. posisi. Jadi kalau ke Jogja kan, apa teh? Jogja itu Jogja istimewa gitu kan. Kalau kotanya kan kangen Jogja gitu, jadi sudah jelas kan mengarah ke arah sana gitu. Ya. Ini yang belum kita belum Bogor sampai saat ini belum bisa mendeklarasikan seperti apa sih branding. Mungkin itu adalah kesempatan kali ya sekarang. Ya. Itu ada banyak kaitan. Jadi ini ada nanti ikutin SOP ini dan juga perkembangan produknya juga ikut dengan brandingnya, karena aktivitas perkembangan produk harus sesuai dengan pemasarannya juga. Jadi bukan hanya pemasaran. Kang Randy Dari sisi teknis, micet. dari sisi
pelajaran mengenai search engine optimization kayak yang tadinya muncul Bogornya di atas itu, atau hal-hal seperti posting atau menggunakan TikTok dengan benar, hal-hal seperti itu sudah cukup punya kapasitasnya dari sini. Medium lah. Belum expert banget, kita butuh juga. Jadi Tapi itu apalagi tantangan. TikTok, mungkin kalau IG relatif ini gitu ya. Tapi kalau TikTok kita juga, kenapa kita menjalin pengen berkomunikasi dengan teman-teman Enjoy Bogor, Explore Bogor, karena kita ingin juga belajar dari mereka bagaimana. Kita lagi mau buka juga TikTok gitu, tapi tidak hanya buka account gitu, tapi bagaimana mereka juga punya strategi ketika mereka membuat sebuah video di TikTok, bagaimana ketika muncul dia bisa muncul di beranda-beranda pengguna TikTok yang lain. Itu juga yang kita ingin belajar juga dari teman-teman influence wisata Kota Bogor. Jadi kapasitas untuk digital marketing masih butuh sebuah Ya, workshop dari atas banget. Oke, Kalau itu pakai banget, tapi kalau di Bangkok gitu ya, Bangkok dia tambah. Jerman aja lah. Oh, Jerman. Oke, kita lanjut dulu karena masih banyak dan aku lihat waktunya ya. Sekarang ini aku bilang tadi ada banyak hal yang terkait dengan posisi Bogornya ke depan seperti apa. Jadi aku akan skip sedikit yang produk-produknya. Tapi kalau memang kita sudah sepakat posisi Kota Bogor ke depan seperti apa, perkembangan produk harus nyusul juga, harus perkuatan teman-teman dari travel atau dari hotel pun harus sesuai dengan pemasarannya juga supaya satu message ya, satu saran. Sertifikasi profesi yang mengarah ke pariwisata berlanjutan itu mungkin terkait dengan yang ini tadi ya. SDM. Jadi SDM lebih ke workshop sama inisiatif nanti dari industri, dari PRI, Asita dan teman-teman lain bisa juga ikut ke arah ya sosialisasi dan workshop soal pariwisata yang berlanjutan. Ada lain tangkapannya? Kalau memang kita lanjut ke Oke, ini pengembangan paket walking tour sama city tour, penciptaan kota kenangan gitu ya. Itu Pak, yang kota kenangan ya. Pak Randy. Itu sebenarnya sama sih. Nanti kalau branding posisi Kota Bogor seperti apa, apakah itu aktif Bogor atau apa, perkembangan produknya akan nyusul. Tapi di skala besar mungkin harus ada training untuk berinovasi dan perkembangan produk sesuai dengan tren yang ada itu. Digitalisasi promosi sama, SDM pariwisata yang tangguh, kayaknya sesuai juga dengan tadi kita omong. Menciptakan spot-spot kawasan kuliner baru. Memang kurang ya tempat kuliner di sini. Banyak kawasan. Ya, pengembangan kuliner khas yang sudah ada. Ini nggak tahu siapa yang bilang itu, yang bisa tanggapannya nggak? Ini harusnya Pak Aram. Sebelum makan siang itu kalian. Ya, jadi kemarin itu menciptakan spot-spot kawasan kuliner baru kaitannya dengan perpindahan ibu kota negara IKN itu Pak. Otomatis kan pangsa pasar bakal berubah. Makanya kenapa kita ciptakan spot-spot kawasan kuliner baru walaupun sekarang sudah banyak, supaya pangsa pasar yang dari government itu lari ke misalnya